Ibu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Mbak Nilifa Aidianisa, saya sendiri, Dia Ayu Kusuma Dewi, Mas Fauzan Nur Hidayat, dan Mas Hamzah Muntoha. Di sini kami akan membawakan sebuah presentasi dengan tema Social Informatics Clustering. Introduction of Clustering. Clustering sendiri adalah sebuah proses membagi populasi atau titik data menjadi beberapa kelompok sehingga titik data dalam kelompok yang sama memiliki kesamaan dan perbedaan yang lebih besar. Atau bisa juga diartikan sebuah metode di mana data dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, juga dikenal sebagai cluster. Sehingga data dalam satu kelompok lebih serupa satu sama lain daripada data dalam kelompok lain. Tujuannya sendiri yaitu untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam data yang berguna untuk menganalisis eksplorasi, segmentasi, dan juga untuk visualisasi data. Mengapa clustering itu penting? Karena clustering itu berfungsi untuk menentukan pengelompokan intrinsik di antara data yang tidak berlabel yang ada. Kriteria pengelompokan tidak ada, kriteria mana yang sesuai dengan kebutuhan untuk menentukan pengguna. Yang pertama, ada analisis eksploratif. Clustering memberikan wawasan awal yang bermanfaat dengan membantu menemukan pola dan kelompok dalam data yang belum diberi label. Yang kedua, segmentasi pengguna. Clustering sering digunakan untuk mengelompokkan pelanggan atau pengguna berdasarkan minat, karakteristik, atau perilaku yang sebanding. Yang terakhir ada pendeteksian anomali, outliers, atau data yang tidak sesuai dalam kumpulan data dapat ditemukan dengan menggunakan clustering. Misalnya, untuk mendeteksi penipuan. Metode pengelompokan. Ada 4. Yang pertama, ada metode berbasis kepadatan. Metode ini dianggap cluster sebagai area padat dengan banyak persamaan yang berbeda dari area dengan kepadatan lebih rendah. Metode ini sangat akurat dan dapat menggabungkan dua klaster, contohnya seperti DBScan, Optik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode berbasis hierarki. Metode ini menganggap klaster sebagai area padat yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari area ruang dengan kepadatan lebih rendah. Metode ini juga dapat menggabungkan dua kelompok dan sangat akurat. Contohnya ada DBScan, Divisif, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada metode partisi. Teknik ini membagi objek menjadi kelompok dengan setiap kelompok membentuk satu kelompok. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan fungsi kesamaan kriteria objektif seperti K-means, clearance, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada metode berbasis grid. Metode ini membentuk ruang data menjadi sejumlah sel terbatas yang membentuk struktur grid, misalnya sting, klaster gelombang, Gleason, dan lainnya. Semua operasinya itu pengelompokan yang dilakukan pada kisi-kisi ini dilakukan secara cepat dan tidak bergantung pada jumlah objek data yang digunakan. Aplikasi clustering juga ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pemasaran. Biasanya di bidang pemasaran ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi demografi konsumen untuk tujuan pemasaran itu sendiri. Yang kedua di bidang biologi biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Yang ketiga ada di bidang perpustakaan. Biasanya di bidang ini digunakan untuk mengelompokkan berbagai buku berdasarkan topik dan informasi. Dan yang terakhir ada di bidang asuransi. Di bidang asuransi sendiri biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan, kebijakan mereka, dan juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi penipuan.
Clustering text in text analysis. Salah satu aplikasi pengelompokan adalah untuk menganalisis dan navigasi kumpulan teks besar, seperti halaman web. Hipotesis cluster, asumsi dasar, menyatakan bahwa dokumen yang relevan cenderung lebih mirip satu sama lain daripada dokumen yang tidak relevan. Nah, jika asumsi ini berlaku untuk kumpulan dokumen tertentu, maka mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan isinya dapat meningkatkan efektivitas pencarian. Clustering teks sendiri merupakan proses membagi teks atau dokumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan hubungan atau kemiripan isi. Tujuannya yaitu untuk menemukan tema, struktur, ataupun pola dalam kumpulan teks yang sangat besar dan tidak terorganisir. Dalam clustering text in text analysis, yang pertama meningkatkan search recall. Daftar dokumen yang sesuai dengan query pengguna ditampilkan di mesin telusur konvensional dan sistem IR. Seringkali, ide yang sama diungkapkan dengan istilah yang berbeda di berbagai bagian teks. Misalnya, meskipun kata mobil dapat diubah menjadi mobil query untuk mobil tidak akan mendukung dokumen yang berisi sinonim. Namun, meskipun ada banyak sinonim, isi kata keseluruhan teks yang terkait akan tetap sama. Pengelompokan yang didasarkan pada kesamaan sosial keseluruhan ini dapat membantu penarikan kembali pencarian berbasis query. Ini dilakukan dengan cara yang memungkinkan seluruh klasternya dikembalikan saat query cocok dengan dokumen. Namun, karena ada banyak cara dokumen serupa dan cara tertentu untuk mengelompokkannya, bergantung pada query tertentu. Metode ini sendiri dapat secara signifikan menurunkan presisi. Yang kedua, ada meningkatkan presisi pencarian. Menelusuri daftar dokumen yang sesuai dengan ukurannya menjadi sulit seiring bertambahnya jumlah dokumen dalam koleksi. Dia harus mengetahui istilah pencariannya yang tepat untuk menemukan dokumen yang diinginkannya. Karena daftarnya tidak terorganisir, kecuali untuk urutan relevansi yang agak lemah. Jika itu tidak terjadi, mungkin memiliki puluhan ribu dokumen yang dapat dipindai. Mengurutkan dokumen berdasarkan relevansi dan hanya mengembalikan dokumen dari grup yang paling relevan atau beberapa grup yang paling relevan dapat membantu dalam hal ini. Namun, pengalaman telah menunjukkan bahwa pengguna harus memimpin proses pengelompokan agar lebih relevan dengan minat khusus pengguna. Konsep ini mengarah pada pendekatan penjelajahan interaktif yang disebut sebagai scatter atau gator. Yang ketiga, menyebarkan atau mengumpulkan. Pengorganisasian kelompok adalah langkah utama dalam metode penjelajahan pencar atau pengumpul. Metode ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penjelajahan manusia dari kumpulan dokumen dalam kasus di mana permintaan pencarian tertentu tidak dapat didefinisikan. Metode yang digunakan untuk menelusuri buku cetak serupa indeks seperti query yang sangat khusus digunakan untuk menemukan informasi tertentu. Daftar isi yang menunjukkan struktur logis teks dilihat ketika gambaran umum diperlukan untuk pertanyaan umum diajukan. Ini memberikan pemahaman tentang jenis pertanyaan apa yang dapat dijawab melalui eksplorasi teks yang lebih mendalam, yang dapat menghasilkan pemahaman tentang beberapa aspek teks. Yang terakhir ada pengelompokan khusus query. Selain itu adalah mungkin untuk melakukan pengelompokan khusus secara langsung. Pengelompokan hierarki adalah pendekatan yang sangat menarik karena tampaknya memberikan gambaran yang paling akurat tentang dasar hipotesis cluster. Dokumen yang paling terkait akan ditampilkan dalam kelompok kecil yang rapat, yang kemudian akan bersarang di dalam kelompok yang lebih besar yang terdiri dari dokumen yang kurang terkait. Menurut pekerjaan yang dijelaskan oleh Trombos, Villa, dan Rijbergen pada tahun 2002, hipotesis cluster diuji pada sejumlah koleksi dokumen dan menunjukkan bahwa ini berlaku untuk klasterisasi query khusus. Dalam eksperimen terbaru dengan pengambilan berbasis cluster oleh Liu dan Croft pada tahun 2003, menggunakan model bahasa, telah ditunjukkan bahwa teknik ini dapat digunakan secara konsisten untuk mengumpulkan dokumen dengan ukuran yang realistis. Pengelompokan tanpa memerlukan informasi penting dari pengguna
dan dapat meningkatkan pengambilan dokumen secara signifikan. Baik, terima kasih Nadia. Sekarang kita akan membahas General of Clustering Problem. Nah, di sini kita akan membahas 5 komponen masalah utama yang perlu diperhatikan dalam clustering. Yang pertama, representasi masalah. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pada dasarnya clustering ini adalah masalah optimasi. Nah, yang mana tujuannya memilih pengelompokan terbaik dari berbagai kemungkinan. Nah, kemudian kualitas pengelompokan dinilai berdasarkan seberapa mirip objek dalam satu kelompok dan seberapa berbeda antar kelompok. Kemudian, untuk membandingkan objek, digunakan fungsi kesamaan atau similarity function, yaitu yang mengukur seberapa dekat atau miripnya dua objek. Kemudian, poin yang terakhir, fitur-fitur objek digunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua adalah ukuran kesamaan atau similarity measure. Nah, di sini ada 2 metrik populer yang bisa digunakan. Yang pertama ada jarak Euclidean atau mengukur jarak fisik antar dua titik. Yang kedua ada kesamaan kosinus. Nah, ini yang paling umum digunakan untuk dokumen teks yaitu dan mengukur sudut antar dua vektor. Kemudian nomor 3 ada pengelompokan objek. Di sini pengelompokan harus mempertimbangkan bagaimana objek-objek yang mirip dapat dikelompokkan bersama. Kemudian, perlu memutuskan kriteria pengelompokan yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada abstraksi data. Di sini ada 2 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana merangkum atau menyederhanakan data dalam klaster itu sendiri, dan juga menentukan cara merepresentasikan klaster agar mudah dipahami. Poin yang terakhir ada evaluasi. Di sini kita akan menilai apakah hasil pengelompokan sudah baik dan sesuai tujuan, dan juga memastikan objek dalam satu klaster benar-benar memiliki kesamaan yang bermakna. Nah, di sini tentunya kita memiliki tantangan utama dalam eh, pengelompokan clustering problem itu sendiri, yaitu masalah optimasi dalam clustering yang sangat kompleks secara komputasi. Yang kedua, sulit untuk mencari solusi yang sempurna karena banyaknya kemungkinan pengelompokan. Yang ketiga, biasanya digunakan pendekatan perkiraan atau approximation untuk mendapatkan hasil yang cukup baik dalam waktu yang masuk akal. Poin terakhir yaitu pemilihan fitur dan ukuran kesamaan yang tepat sangat mempengaruhi kualitas hasil clustering. Materi berikutnya yaitu mengenai clustering algorithm. Jadi clustering sendiri memiliki beberapa jenis yang bisa kita gunakan tergantung pada kebutuhannya. Yang pertama ada flat atau partition clustering yang membagi data ke dalam kelompok terpisah tanpa hubungan antar kelompok ya. Sedangkan hierarchical clustering ini menciptakan struktur yang berlapis, di mana kita bisa melihat data dikelompokkan dalam beberapa tingkatan yang bersarang. Selanjutnya kita bisa membagi clustering menjadi hard dan soft clustering. Hard clustering hanya mengizinkan satu objek masuk ke satu kelompok. Sebaliknya, dalam soft clustering, satu objek dapat berada di beberapa cluster sekaligus dengan nilai keanggotaan fraksional. Kemudian yang menjadi tantangan besar di sini yaitu mengenai kompleksitas komputasi. Karena clustering adalah masalah optimasi, metode brute force yang menghitung setiap kemungkinan sangat tidak efisien pada data yang jumlahnya besar. Maka pendekatan aproksimasi seperti kan agar perhitungan jadi lebih mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Berikutnya yaitu mengenai common clustering algorithm. Beberapa algoritma clustering yang umum dipakai yaitu ada 3 ya biasanya. Yang pertama agglomerative clustering, divisive clustering, dan shuffling algorithm. Agglomerative clustering dimulai dengan setiap objek dalam cluster yang terpisah, lalu menggabungkannya satu persatu hingga mencapai kriteria pemberhentian. Sebaliknya, divisive clustering memulai dari satu cluster besar yang mencakup seluruh data, kemudian membagi-baginya hingga mencapai hasil yang diinginkan. Ada juga yang terakhir itu shuffling algorithm
yang bekerja dengan mendistribusikan ulang objek secara iteratif di antara klaster. Algoritma ini mengelompokkan data berdasarkan jarak atau kedekatan karakteristik. Ya. Kemudian beberapa algoritma clustering yang populer itu termasuk K-means yang merupakan algoritma partisi hard clustering, expectation maximization, ya, M, yang berbasis probabilitas untuk subclustering, dan hierarchical algorithm clustering yang mengelompokkan data secara hierarkis. Ketiga ada juga algoritma ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi pengelompokan. Ya, kemudian berikutnya ada K-means algorithm. Sekarang kita bahas lebih detail ya tentang K-means yang merupakan algoritma clustering yang paling populer. Jadi algoritma ini bekerja dalam 3 tahap. Yang tahap pertama itu dimulai dengan inisialisasi, di mana kita memilih sejumlah nilai K sebagai seed atau pusat awal untuk cluster. Kemudian setiap objek ditugaskan ke seed terdekat dan tahap berikutnya adalah iterasi, ya, di mana kita menghitung ulang centroid atau titik pusat cluster berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Kemudian menggeser objek ke cluster dengan centroid terdekat. Algoritma berhenti atau mencapai kondisi eh, konvergensi ketika tidak ada lagi pergeseran objek antar cluster. Namun, K-means memiliki tantangan. Ya. Kepekaan terhadap pemilih seed awal menjadi tantangan utama, karena pemilihan seed yang buruk dapat menyebabkan hasil clustering yang tidak optimal. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan beberapa percobaan dengan seeds acak atau memilih seed berdasarkan informasi dari domain data. Selain itu, untuk menentukan jumlah optimal cluster atau nilai K juga sering menimbulkan masalah. Biasanya kita coba dengan beberapa nilai yang berbeda ya, dan pilih yang menghasilkan kualitas clustering terbaik sesuai dengan tujuan dari analisis kita sendiri. Baik, saya Fauzanul Hidayat akan menjelaskan mengenai clustering of contextual data atau biasa disebut klasterisasi data berupa teks. Pengertiannya adalah sebuah proses yang mengelompokkan dokumen, tweet, ulasan produk, atau teks lainnya ke dalam klaster berdasarkan kemiripannya. Proses ini tentu saja membantu dalam mengidentifikasi pola, mengorganisir koleksi teks besar, dan menemukan struktur tersembunyi dalam data. Contoh pengaplikasiannya seperti mengelompokkan ulasan pelanggan berdasarkan topik, kemudian mengorganisir berita menjadi kategori seperti olahraga, politik, atau teknologi. Selanjutnya adalah mengelompokkan komentar di media sosial. Next. Mengapa klasterisasi data teks itu sulit? Yang pertama adalah terlalu banyak kata. Setiap teks bisa memiliki ribuan kata yang berbeda. Terlebih kata tersebut ada yang berupa serapan, teknikal, atau sains. Yang kedua adalah arti kata. Kadang kata yang berbeda memiliki arti yang sama. Misalnya mobil dan automobil. Atau kata yang sama memiliki arti yang berbeda tergantung konteks. Misalnya bank bisa berarti tempat penyimpanan uang atau tepi sungai. Next. Lalu bagaimana caranya mengelompokkan teks? Cara-caranya misalnya adalah dengan menggunakan tokenisasi atau pisahkan kata, yaitu dengan memecah teks menjadi kata-kata terpisah. Misalnya kalimat.
saya suka sepatu ini. Lantas dipisahkan menjadi saya, suka, sepatu, ini. Yang selanjutnya adalah hapus kata umum atau stop words, yaitu menghapus kata-kata umum seperti dan, itu, yang, atau adalah, yang tidak terlalu penting. Selanjutnya adalah ubah kata ke bentuk dasar, atau yang biasa disebut stemming atau lematisasi. Misalnya, kata berlari atau berlari-lari dan diubah menjadi bentuk dasar, yaitu lari. Selanjutnya adalah vektorisasi, yaitu mengubah teks menjadi angka. Karena komputer lebih mudah bekerja dengan angka, kita perlu mengubah kata-kata menjadi angka berdasarkan seberapa sering kata-kata itu muncul dalam teks. Next. Berikut adalah metode klasterisasi teks. Yang pertama adalah K-means. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu algoritma ini mengelompokkan teks berdasarkan jarak antar teks. Misalnya teks yang banyak menyebutkan harga murah akan masuk ke dalam satu kelompok, sementara teks yang menyebutkan kualitas bagus masuk ke kelompok lain. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan bekerja cepat. Dan untuk kekurangannya adalah kita harus menentukan berapa banyak kelompok cluster yang diinginkan. Selanjutnya adalah hierarchical clustering. Cara kerjanya adalah algoritma ini membuat kelompok dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi kita bisa membuat hubungan antar kelompok dalam bentuk pohon. Kelebihannya adalah tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal, dan kekurangannya adalah lebih lambat jika datanya sangat besar. Next. Selanjutnya adalah DB-scan. Cara kerjanya yaitu mengelompokkan teks berdasarkan kepadatan teks yang mirip. Jika ada teks yang tidak mirip dengan kelompok manapun, mereka dianggap sebagai noise atau data yang tidak masuk dalam kelompok. Kelebihannya adalah bagus untuk menemukan kelompok yang bentuknya tidak beraturan. Untuk kekurangannya adalah perlu menentukan seberapa jauh teks bisa dianggap mirip. Selanjutnya adalah contoh langkah-langkah klasterisasi teks. Yang pertama adalah kumpulkan teks, misalnya dengan mengumpulkan 100 ulasan pelanggan. Selanjutnya adalah pisahkan dan ubah kata, misalnya dengan memisahkan ulasan menjadi kata-kata, hapus kata-kata umum dan ubah menjadi angka. Selanjutnya adalah menerapkan algoritma klasterisasi, misalnya dengan menggunakan algoritma K-means untuk membagi ulasan ke dalam 3 kelompok, seperti ulasan tentang harga, kualitas, dan layanan. Selanjutnya adalah evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, misalnya dengan melihat apakah teks-teks dalam setiap kelompok itu benar-benar mirip. Kesimpulannya adalah clustering data adalah teknik untuk mengumpulkan data ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripannya dalam clustering teks. Proses ini digunakan untuk mengorganisir kumpulan teks yang besar seperti ulasan pelanggan, komentar, atau artikel berita menjadi sebuah kelompok-kelompok yang lebih mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah menemukan pola tersembunyi atau terstruktur yang ada di dalam data tanpa memerlukan label sebelumnya. Dengan menggunakan berbagai algoritma seperti K-means, hierarchical clustering, atau DeepScan, kita bisa mengelompokkan teks yang mirip dan menganalisisnya dengan lebih efisien. Meskipun tantangan seperti dimensi tinggi dan makna kata yang kompleks seringkali muncul, teknik seperti pemrosesan dan reduksi dimensi membantu mengatasi masalah tersebut. Clustering data teks sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran, riset pengguna, dan analisis media sosial. Melalui pengelompokan teks, kita dapat menentukan informasi penting yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.